Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Anis Justina dari Program Studi Administrasi Publik kelas karyawan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan materi presentasi yang berjudul Governansi Digital. Presentasi ini akan membahas bagaimana teknologi digital mentransformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di era modern. Mari kita mulai pembahasannya. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah pengenalan awal, mari kita masuk dalam inti pembahasan kita. Sesuai dengan yang tertera di layar, presentasi governansi digital ini adalah mata kuliah yang diajar oleh Ibu Sujarwani Esos MM. Dalam beberapa waktu ke depan kita akan mendalami 3 pilar utama dari topik ini, yaitu bagaimana revolusi teknologi informasi menjadi pemicunya. Apa saja konsep dasar yang perlu kita pahami serta apa manfaat dari penerapan governansi digital, khususnya dalam pelayanan publik. Baik, mari kita mulai dengan melihat kembali bagaimana revolusi teknologi informasi dan komunikasi telah membentuk dunia kita. Semua ini berawal dari penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1455 yang memungkinkan informasi melalui buku dan surat kabar menyebar luas. Kemudian lompatan besar terjadi pada tahun 1876 dengan ditemukannya telepon oleh Alexander Graham Bell yang menjadi cikal bakal telepon seluler saat ini. Memasuki abad ke-20, kita disambut oleh penemuan radio siaran pada tahun 1920-an dan televisi pada tahun 1926. Puncaknya adalah penemuan komputer pada tahun 1946 yang perkembangannya melahirkan jaringan dunia melalui internet. Rentetan penemuan inilah yang menjadi fondasi dari era digital yang akan kita diskusikan lebih lanjut. Setelah memahami sejarah perkembangan teknologi, sekarang mari kita fokus pada apa yang menjadi pemicu e-government. Ada dua faktor kunci yang mendorong lahirnya konsep ini. Pertama adalah kehadiran globalisasi yang membawa serta berbagai isu baru seperti tuntutan akan demokratisasi tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan peran aktif masyarakat sipil. Tuntutan-tuntutan ini menciptakan tekanan bagi pemerintah di seluruh dunia untuk menjadi lebih terbuka dan responsif terhadap warganya. Kedua adalah kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan pesat. Teknologi ini memungkinkan data dan informasi diciptakan serta disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia hanya dalam hitungan detik. Jadi kombinasi antara tuntutan sosial politik dari globalisasi dan ketersediaan perangkat teknologi inilah yang menjadi pendorong utama bagi pemerintah untuk bertransformasi ke dalam bentuk e-government. Setelah kita memahami faktor-faktor pendorongnya, sekarang mari kita definisi secara jelas
apa itu government. Di slide ini kita melihat dua perspektif yang saling melengkapi. Pertama, menurut Eko Indrajit, e-government adalah suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Poin ini kuncinya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kata lain, TIK, untuk satu tujuan utama, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang kedua, World Bank Group mendefinisikan sebagai pengguna teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti internet dan mobile computing yang dapat dipergunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan antar instansi pemerintah lainnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa e-government pada intinya adalah penggunaan teknologi digital oleh pemerintah untuk menciptakan interaksi dan pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan hubungan dengan semua pihak. Baik, sebelumnya kita membahas e-government, kini kita akan melangkah ke konsep yang lebih luas dan mendasar, yaitu konsepsi governance. Pada slide ini kita melihat definisi konseptual dari governance, yaitu suatu manajemen pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab. Namun yang terpenting di sini bukanlah kata pemerintahan, melainkan siapa saja yang terlibat. Definisi ini menekankan bahwa governance adalah sebuah upaya kolaboratif dan tanggung jawab bersama antara tiga pilar utama: pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiganya harus bekerja sama secara sinergis dan untuk tujuan apa? Tujuannya akhirnya sangat jelas, yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Jadi governance bukanlah tentang kekuasaan pemerintah semata, melainkan tentang bagaimana semua elemen bangsa berkolaborasi dengan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat. Baik, setelah memahami konsep governance, sekarang mari kita bedah komponen kedua, yaitu digital. Sebenarnya apa itu digital? Istilah digital berasal dari kata Yunani digitus yang berarti jari jemari, yang mengacu pada sistem hitungan berbasis angka 0 dan 1 atau sistem biner. Sistem inilah yang menjadi dasar dari semua teknologi komputer. Dari sini kita mengenal istilah digitalisasi, yaitu proses pengintegrasian teknologi digital di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan atau governance. Setelah memahami kedua unsur tersebut, sekarang kita dapat merumuskan definisi governance digital. Secara sederhana, governance digital atau juga dikenal sebagai transformational government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi fokus utamanya adalah pemanfaatan teknologi demi pelayanan yang lebih baik. Lalu apa saja manfaat nyata yang bisa kita harapkan dari penerapan governance digital? Manfaatnya sangat luas, diantaranya peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas pelayanan publik yang lebih baik.
Yang kedua, meningkatnya transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga, mengurangi biaya administrasi serta secara signifikan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Yang keempat, terbukanya peluang bagi pemerintah untuk memperoleh sumber pendapatan baru. Yang kelima, menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih cepat tanggap terhadap perubahan. Dan yang terakhir, memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah. Namun, untuk mencapai semua manfaat ideal tersebut, kita tidak bisa menutup mata terhadap adanya berbagai kendala dalam penerapannya. Beberapa tantangan utama yang kita hadapi di Indonesia adalah belum adanya standarisasi yang jelas tentang implementasi e-government, sehingga setiap daerah masih menafsirkan secara berbeda. Yang kedua, sumber daya manusia yang belum memadai, baik dari segi keahlian, teknis maupun manajerial. Yang ketiga, infrastruktur jaringan informasi yang belum merata dan memadai di seluruh wilayah. Dan yang terakhir, dari sisi masyarakat masih belum meratanya literasi digital dan adanya kesenjangan kemampuan untuk mengakses internet. Memasuki era digital, administrasi publik dihadapkan pada berbagai tantangan baru. Kita tidak hanya dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi, tetapi juga untuk mengelolanya secara bijak. Dua tantangan utamanya adalah yang pertama, peningkatan literasi digital. Pentingnya mengkampanyekan aplikasi e-government harus sejalan dengan upaya peningkatan literasi digital di masyarakat. Tanpa pemahaman yang cukup, teknologi canggih apapun tidak akan efektif. Yang kedua, antisipasi dampak negatif. Para pemimpin dan perumus kebijakan harus proaktif dalam mengantisipasi dan memitigasi pengaruh buruk dari pemanfaatan teknologi internet yang tidak produktif atau bahkan merusak. Untuk menjawab tantangan tersebut, kita perlu memahami konsep dasar pemerintah dan berbagai teknologi dapat mentransformasikan yang akan kita bahas dalam beberapa poin ke depan. Merujuk slide ke-12 sebagai agenda. Membedakan government dan governance. Sebelum membahas lebih jauh tentang e-government, penting untuk memahami dua konsep kunci government dan governance. Government secara sederhana menunjuk pada organisasi atau lembaga yang memiliki wewenang tertinggi untuk mengelola negara, yaitu pemerintah itu sendiri. Governance memiliki makna yang lebih luas. Ini bukan hanya tentang pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif dari berbagai aktor di luar pemerintah seperti sektor swasta dan masyarakat sipil. Konsep ini menekankan pada proses kolaborasi dalam penyelenggaraan negara. Transformasi digital dalam pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan proses governance ini. Disinilah konsep e-government atau pemerintah
elektronik masuk e-government adalah pemanfaatan teknologi informasi seperti komputer dan internet oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif. Bentuknya sangat beragam, mulai dari administrasi pendudukan online, proses pemerintahan internal, penyediaan informasi kepada masyarakat, hingga pengembangan sistem informasi terpadu melalui website dan aplikasi mobile. Landasan hukum pengembangan pengembangan e-government di Indonesia bukanlah inisiatif tanpa arah. Ia memiliki landasan hukum yang kuat. Beberapa peraturan utamanya adalah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 sebagai implementasi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Secara khusus, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa pengembangan e-government harus dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. 4 tingkatan pengembangan e-gov. Berdasarkan Inpres tersebut, pengembangan e-government dibagi menjadi 4 tingkatan. Tingkat pertama, persiapan. Fase awal di mana lembaga pemerintah membangun situs informasi dasar, menyiapkan SDM, dan menyediakan akses seperti community center dan internet gratis. Tingkat kedua, pematangan. Situs web mulai dikembangkan menjadi lebih interaktif, memungkinkan komunikasi dua arah, dan mulai terhubung dengan lembaga lain. Tingkat ketiga, pemantapan. Pada tahap ini, layanan transaksi publik sudah bisa dilakukan secara online. Ada optimalisasi teknologi untuk mendukung konsep smart city dan interoperabilitas, kemampuan sistem untuk saling berkomunikasi antara lembaga. Tingkat keempat, pemanfaatan. Ini adalah tingkat tertinggi di mana semua layanan sudah terintegrasi, baik itu antar pemerintah ke pelaku usaha maupun pemerintah masyarakat. Tujuan besar e-government. Lalu, apa yang ingin kita capai dengan semua ini? Pengembangan e-government diarahkan untuk mencapai 4 tujuan besar. Yang pertama, menciptakan jaringan layanan publik yang berkualitas, luas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Membangun hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk mendorong perekonomian nasional. Yang ketiga, membuka saluran komunikasi dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan. Dan yang keempat, mewujudkan sistem manajemen yang transparan dan efisien antar lembaga pemerintah. Secara ringkas, tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik, mendukung pemerintahan yang bersih dan transparan, membantu perbaikan birokrasi yang bersih, birokrasi secara menyeluruh dari manajemen waktu hingga keuangan. Implementasi e-government. Pada intinya, implementasi e-government adalah sebuah siklus sederhana pemerintah memberi tanggapan atau respon terhadap kebutuhan masyarakat melalui inovasi teknologi. Ini adalah wujud nyata
dari pemerintahan yang melayani, di mana teknologi menjadi jembatan antara kebutuhan publik dan respon pemerintah. Tentu ini adalah draft narasi yang merangkum dan menghubungkan slide 21 hingga 30 secara logis dan berurutan. Definisi e-governance. Jika e-government adalah tentang penerapan teknologinya, maka e-governance adalah tata kelola atau kerangka kerjanya. E-governance dapat didefinisikan sebagai bentuk dukungan terhadap jalannya e-government dengan menekankan pada hubungan berbasis teknologi informasi antara tiga pihak utama: pemerintah, masyarakat, dan swasta. Ini muncul sebagai wujud dari adanya e-government dan berfungsi sebagai tata kelola terhadap implementasi e-government itu sendiri. Singkatnya, e-government dan e-governance adalah dua hal yang saling berhubungan erat. E-government adalah sistemnya. E-governance adalah cara kita mengelola secara kolaboratif. Manfaat e-governance. Dengan menerapkan tata kelola yang baik, e-governance memberikan banyak sekali manfaat, diantaranya meningkatkan kecepatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, swasta, maupun antar lembaga pemerintah itu sendiri. Yang kedua, menghemat anggaran pemerintah, terutama dalam biaya komunikasi dan transportasi. Yang ketiga, mewujudkan layanan yang lebih transparan yang pada akhirnya meningkatkan kerjasama dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas dari setiap proses penyelenggaraan pemerintah. Dan yang kelima, mewujudkan demokrasi yang lebih baik dengan membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Pelaku utama dan peran swasta. E-governance tidak akan berjalan tanpa kolaborasi dari tiga pelaku utama. Yang pertama, pemerintah sebagai penentu dan pembuat kebijakan. Yang kedua, masyarakat sebagai pemantau jalannya pemerintahan dan memberi masukan. Dan yang ketiga, pihak swasta sebagai para pelaku bisnis dan industri. Secara khusus, pihak swasta memegang peranan yang sangat krusial dalam e-governance. Mereka berperan sebagai motor penggerak dalam penyediaan tenaga kerja yang siap pakai di bidang teknologi informasi, pemasok atau supplier, perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan. Yang ketiga, investor yang membantu dari sisi permodalan dalam proyek-proyek e-government. Tanpa keterlibatan swasta, akselerasi e-governance akan sulit tercapai. Menghubungkan sistem digital dengan tata kelola yang baik. Slide ini menunjukkan hubungan yang jelas antara sistem digital dengan karakteristik tata kelola yang baik atau good governance. Berbagai sistem digital seperti website, e-KTP, e-budgeting, dan samsat online adalah alat untuk mencapai tujuan lebih besar, yaitu terwujudnya prinsip-prinsip good governance seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.
pada e-governance. Interaksi dalam e-governance dapat kita bagi menjadi 4 model utama. Yang pertama, governance to citizen, layanan dari pemerintah langsung kepada masyarakat, contohnya layanan KTP online, pembayaran pajak, portal informasi publik. Yang kedua, government to employer, hubungan pemerintah dengan para pegawai, contohnya sistem informasi kepegawaian, e-learning untuk ASN. Yang ketiga, government to government, interaksi dan pertukaran informasi antar lembaga pemerintah, baik vertikal maupun horizontal, contohnya sistem database terintegrasi. Yang keempat, government to business, layanan dari pemerintah untuk para pelaku usaha, contohnya perizinan usaha online, procurement atau lelang elektronik. Prinsip dan karakteristik e-government. Sebelum kita melihat contoh nyata, mari kita ingat kembali beberapa prinsip dan karakteristik dasar dari e-government itu sendiri. Menurut para ahli e-government, pada intinya adalah mekanisme interaksi baru yang modern antara pemerintah dan pemangku kepentingan. Yang kedua, melibatkan penggunaan teknologi informasi, terutama internet. Yang ketiga, bertujuan utama untuk memperbaiki mutu kualitas pelayanan kepada masyarakat. Contoh nyata implementasi e-government. Teori dan model yang tadi kita bahas telah diimplementasikan di berbagai daerah di Indonesia. Berikut adalah contohnya. Musrembang, Kabupaten Bojonegoro. Ini adalah contoh model G2C. Dalam hal partisipasi publik, melalui platform ini masyarakat dapat mengusulkan, memantau, dan melihat proses perencanaan pembangunan di daerah secara transparan. Perizinan online Kota Yogyakarta. Ini adalah contoh model G2B dan G2C. Pelaku usaha dan masyarakat dapat mengajukan berbagai macam perizinan secara online, memangkas birokrasi dan waktu tunggu, serta memonitor status prosesnya dari mana saja. Kedua contoh ini menunjukkan bagaimana e-government dan e-governance bekerja di dunia nyata dan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Contoh layanan pengaduan publik. Ini adalah lapor Mbak Yuni, sebuah layanan pengaduan masyarakat di Kabupaten Sragen. Sistem ini menjadi wadah bagi warga untuk melaporkan berbagai masalah, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik. Ini adalah contoh konkret bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk menampung aspirasi dan keluhan warga yang merupakan inti dari pemerintahan yang responsif. Prinsip dasar e-government. Dari berbagai contoh yang telah kita lihat, keberhasilan implementasi e-government sebenarnya berpengaruh pada beberapa prinsip dasar. Menurut Indrajit tahun 2002, ada 4 prinsip utama yang menjadi fondasi pengembangan e-government yang efektif. Yang pertama, fokus pada perbaikan layanan pemerintah. Yang kedua, membangun lingkungan yang
kompetitif. Yang ketiga, memberikan penghargaan terhadap inovasi. Dan yang keempat, menekankan pada pencapaian efisiensi. Mari kita bedah satu persatu. Prinsip pertama, fokus pada perbaikan layanan. Prinsip pertama dan yang paling utama adalah e-government. Harus bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan. Contohnya bisa kita lihat pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang dan Dinas Penanaman Modal di Kabupaten Pemalang. Keduanya menggunakan website dan layanan online untuk mempermudah proses perizinan. Tujuannya jelas, layanan yang lebih mudah, lebih cepat, dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, membangun lingkungan yang kompetitif. Prinsip kedua adalah menciptakan persaingan sehat. Layanan yang diberikan pemerintah tidak seharusnya bersifat monopoli. Harus ada upaya untuk terus bersaing dalam memberikan yang terbaik, baik dari segi kinerja maupun biaya. Seperti halnya kompetisi di sektor swasta, misalnya perbankan atau penyedia jasa seluler. Kompetisi dalam pelayanan publik akan mendorong perbaikan kualitas secara terus-menerus. Masyarakat harus diberi alternatif dan pilihan, karena ini akan menghemat biaya sekaligus meningkatkan mutu layanan. Prinsip yang ketiga, memberi penghargaan terhadap inovasi. Inovasi adalah kunci kemajuan. Oleh karena itu, prinsip ketiga adalah memberikan penghargaan terhadap terobosan-terobosan baru. Pemerintah pusat melalui Kemendagri secara rutin mengadakan ajang seperti Innovative Government Award atau IGA. Ini adalah bentuk apresiasi bagi daerah yang berhasil menciptakan inovasi. Contohnya adalah Kabupaten Sidoarjo, yang pernah menang dengan inovasi e-procurement dan SIMANIS, sebuah sistem gawat darurat untuk ibu dan bayi. Penghargaan seperti ini memacu daerah lain, termasuk kita Kabupaten Kepulauan Riau, untuk terus berinovasi. Prinsip keempat, menekan pencapaian efisiensi. Prinsip terakhir adalah efisiensi e-government. Harus mampu memangkas proses yang tidak perlu. Ini diwujudkan melalui peralihan dari dokumen kertas ke dokumen elektronik. Perubahan prosedur dari yang berorientasi internal birokrasi menjadi berorientasi pada pelayanan. Yang ketiga, mengurangi keharusan tatap muka dengan menyediakan jalur kontak tunggal atau akses online. Dan yang terakhir, mengintegrasikan data untuk menghindari duplikasi dan pemborosan. Elemen sukses pengembangan e-government. Berdasarkan keempat prinsip tadi, keberhasilan pengembangan e-government dapat dirangkum dalam 3 elemen kunci yang saling terkait. Yang pertama, support, dukungan penuh dari pimpinan dan
para pemangku kepentingan. Yang kedua, kapasitas, kesiapan infrastruktur anggaran, dan yang terpenting sumber daya manusia yang kompeten. Yang ketiga, value, manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Tanpa salah satu dari ketiga elemen ini, inisiatif e-government akan sulit untuk berkembang dan berkelanjutan. Dampak utama peningkatan partisipasi publik. Sekarang kita masuk ke bagian akhir yang sangat penting. Apa dampak terbesar dari semua upaya digitalisasi ini? Salah satu signifikan adalah peningkatan partisipasi publik. Digital governance membuka banyak sekali kanal bagi masyarakat untuk terlibat. Seperti yang akan kita diskusikan, penerapan digital governance secara langsung berkorelasi dengan meningkatnya partisipasi warga, baik dalam memberikan masukan, mengawasi jalannya pemerintahan, maupun dalam proses pengambilan kebijakan. Ini adalah wujud nyata dari demokrasi di era digital. Dari government ke digital governance. Dari e-government ke digital governance. Kita sering mendengar istilah e-government. Namun seiring berjalannya waktu, konsep ini berkembang menjadi digital governance. Perkembangan ini didasari oleh pergeseran paradigma pada tahun 90-an dari konsep government, pemerintah sebagai aktor tunggal, menjadi governance, tata kelola. Pergeseran ini berarti adanya transfer wewenang dari pemerintah kepada sektor non-pemerintah seperti sektor swasta dan masyarakat sipil. Mereka tidak lagi hanya menjadi objek, tetapi subjek yang aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan layanan. Prinsip dasar hubungannya. Lalu apa beda mendasarnya? Prinsip dasar governance adalah berkurangnya dominasi pemerintah dan meningkatnya peran aktor non-pemerintah. Penggunaan teknologi informasi dan proses kolaboratif inilah yang kita sebut e-governance. Jadi hubungannya sangat jelas. E-government, layanan digital dari pemerintah, adalah salah satu komponen penting dari e-governance, karena pemerintah hanyalah salah satu dari sekian banyak aktor dalam bentuk tata kelola yang lebih besar. Konsep inti partisipasi publik. Puncak dari penerapan governance yang baik adalah terbukanya ruang partisipasi secara sederhana, berarti adanya peluang bagi masyarakat untuk ikut menentukan arah kebijakan, terlibat dalam pelaksanaan pembangunan, serta mengawasi dan mengevaluasi hasil pembangunan tersebut. Ini sejalan dengan semangat demokrasi dan desentralisasi di mana perencanaan dilakukan secara bottom up atau dari bawah, dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
Mengapa partisipasi sangat penting? Partisipasi bukanlah sekedar pelengkap, melainkan kunci keberhasilan pembangunan akan berhasil jika ada kerjasama yang solid antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa melibatkan masyarakat, program yang dihasilkan bisa jadi tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata. Yang kedua, sebaiknya tanpa peran pemerintah sebagai fasilitator, inisiatif masyarakat bisa berjalan tanpa arah yang jelas. 4 jenis partisipasi. Menurut Raharjo, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat kita bagi menjadi 4 jenis atau tingkatan. Yang pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan, misalnya melalui musrenbang. Yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan program. Yang ketiga, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi. Dan yang keempat, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan secara adil. Dari formalitas menjadi realitas berbasis teknologi. Kita harus jujur, di masa lalu partisipasi seperti musrenbang seringkali hanya dianggap sebagai formalitas untuk memenuhi aturan. Aspirasi masyarakat sering hilang di tengah jalan. Disinilah peran teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat krusial. Dengan adanya sistem digital, partisipasi dapat dikawal dan disistemkan. Aspirasi terekam secara digital, tidak mudah hilang, dan prosesnya dapat dipantau. Mengubah partisipasi dari sekedar seremoni menjadi sebuah proses yang nyata dan akuntabel. Penerapan digital governance di semua sektor. Digital governance tidak hanya milik pemerintah. Prakteknya sudah menyebar di berbagai sektor kehidupan kita. Yang pertama, sektor publik. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah kabupaten kota terus mengembangkan aplikasi seperti e-planning, e-musrenbang, dan layanan pengaduan online atau e-lapor. Yang kedua, sektor privat. Kita semua merasakan dampaknya melalui aplikasi seperti Gojek untuk transportasi, Halodoc untuk konsultasi kesehatan, hingga pemanfaatan teknologi di rumah sakit swasta. Yang ketiga, masyarakat. Sebagai pengguna, kita juga bisa menjadi pelaku. Contoh inspiratif adalah Kampung Siber Patehan di Krayon, Yogyakarta, di mana warga secara mandiri memanfaatkan internet untuk mempromosikan UMKM dan pariwisata mereka ke seluruh dunia. Inisiatif seperti ini menunjukkan kekuatan digital governance dari akar rumput. Dengan demikian, digital governance adalah upaya bersama untuk menciptakan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan yang terpenting partisipatif. Partisipasi dalam perencanaan. Kita telah membahas pentingnya partisipasi. Salah satu contohnya terbaik adalah Jogja Plan, sebuah platform di mana usulan masyarakat dapat diinput secara langsung ke dalam sistem perencanaan pemerintah. Ini adalah wujud nyata bagaimana e-government memastikan suara warga tidak hanya didengar, tetapi juga menjadi bagian dari fondasi pembangunan daerah.
Pemanfaatan digital governance di berbagai sektor. Pemanfaatan digital governance tidak terbatas pada satu area, melainkan merambah ke berbagai sendi kehidupan. Kita dapat melihat penerapannya di 4 bidang utama. Yang pertama, bidang pendidikan, melalui sistem seperti SIAP, PPDB online. Proses penerimaan sistem baru menjadi lebih transparan, adil dan efisien, mengurangi potensi kecurangan. Yang kedua, bidang kesehatan. Inovasi dari sektor swasta seperti Halodoc telah merevolusi akses kesehatan, memungkinkan konsultasi dokter dan pembelian obat dari mana saja. Ini adalah contoh governance di mana pihak non-pemerintah berperan besar. Yang ketiga, bidang ekonomi dan pariwisata. Aplikasi seperti Amazing Sleman menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendorong ekonomi lokal dengan mempromosikan potensi pariwisata secara efektif. Yang keempat, bidang tata kelola pemerintahan. Dan tentu saja layanan inti pemerintah seperti perizinan online terus ditingkatkan untuk menciptakan iklim investasi yang baik dan pelayanan yang cepat. Di Kepulauan Riau sendiri, kita terus mendorong implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE di berbagai sektor ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dampak nyata peningkatan partisipasi masyarakat. Semua aplikasi dan sistem ini bermuara pada satu dampak besar, masyarakat yang lebih berdaya. E-governance telah meningkatkan partisipasi dalam berbagai bentuk. Yang pertama, masyarakat kini lebih mudah menyampaikan keluhan dan kritik secara langsung. Yang kedua, publik dapat ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, warga dapat menyampaikan kebutuhan real mereka untuk program pembangunan. Dan yang terakhir, bahkan masyarakat dapat ikut memasarkan produknya melalui media sosial, yang juga merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan ekonomi. Sebuah tantangan kritis. Namun ada satu tantangan besar yang harus kita akui bersama: teknologi secanggih apapun akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan responsivitas. Kepercayaan masyarakat terhadap e-government masih sering terkikis karena respon pemerintah yang dirasa lambat. Ini adalah pekerjaan ramah kita bersama, memastikan back-end atau petugas di balik sistem bekerja sama cepatnya dengan teknologi yang ada di depan. Konteks masa depan revolusi industri. Kita harus sadar bahwa transformasi ini bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan. Kita saat ini berada di revolusi industri, di mana dunia fisik dan digital menyatu melalui Internet of Things dan kecerdasan buatan. Laporan World Economy
Forum beberapa tahun lalu bahkan memprediksi bahwa pada tahun 2025, yaitu tahun ini, sebagian besar populasi dunia sudah akan memiliki akses internet reguler. Artinya masyarakat yang sepenuhnya digital sudah ada di depan mata. Kita tidak bisa lagi menunda. Tuntutan masyarakat dan visi ke depan. Pada akhirnya semua ini didorong oleh tuntutan masyarakat yang semakin jelas. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, aksesibilitas yang mudah, biaya yang terjangkau, dan transparansi dalam setiap prosesnya. Seperti yang dikatakan oleh OECD, tujuan akhir dari transformasi digital adalah untuk mewujudkan digital welfare atau kesejahteraan digital. Fokusnya adalah pada sektor-sektor yang paling menyentuh hajat hidup orang banyak, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Dari Provinsi Kepulauan Riau, kita terus berbenah untuk menjawab tuntutan ini dengan komitmen pada implementasi SPBE yang terintegrasi. Kita berharap dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga benar-benar melayani dan mensejahterakan warganya. Apa yang pemerintah perlu lakukan? Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan mendasar yang ada di hadapan kita di era digital ini. Apa yang sebenarnya perlu pemerintah lakukan? Jawabannya seperti yang bisa kita lihat, bertumpu pada dua pilar utama. Yang pertama adalah inovasi, yaitu bagaimana kita terus menciptakan dan menerapkan gagasan-gagasan baru, dan yang kedua adalah digital governance, yaitu pemanfaatan teknologi secara strategis untuk mentransformasi cara kita melayani. Dua hal inilah yang menjadi fondasi dari seluruh pembahasan kita hari ini. Spektrum layanan pemerintah melalui inovasi. Nah, inovasi dalam pelayanan ini mewujudkan seperti apa? Ini bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam, melainkan sebuah perjalanan, sebuah spektrum. Kita bisa lihat di sini kita bergerak dari layanan konvensional atau di mana semua serba tatap muka. Lalu kita beranjak ke layanan hibrid, di mana kita mulai menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas. Hingga akhirnya tujuan kita adalah layanan otomatis, di mana pelayanan sudah sepenuhnya terdigitalisasi. Konsep pemerintahan digital. Sekarang mari kita bedah lebih dalam konsep pemerintahan digital ini sendiri. Pada dasarnya ada dua sisi mata uang. Sisi pertama yang menghadap keluar adalah online service. Ini tentang bagaimana kita memberikan layanan yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat dan pelaku bisnis. Sisi kedua yang menghadap ke dalam adalah government operation. Ini tentang bagaimana kita mengefisiensikan kerja internal kita sendiri dengan bantuan internet. Keduanya harus berjalan seimbang. Smart government. Dari kepemerintahan digital, kita naik satu level ke konsep yang lebih strategis, yaitu smart government.
ini bukan lagi sekedar pemindahan layanan menjadi online, tapi tentang menjadi cerdas. Seperti yang bisa kita lihat pada bagan ini, kita berangkat dari prinsip-prinsip dasar seperti efektivitas, transparansi, dan kolaborasi. Prinsip-prinsip ini mendorong inovasi dan tujuannya apa? Sangat jelas untuk membangun kepercayaan publik, menciptakan kemudahan berusaha, dan meningkatkan daya saing bangsa kita di panggung ekonomi digital global. Bentuk inovasi kepemerintahan digital. Agar lebih mudah membayangkannya, mari kita lihat di mana posisi smart government dalam sebuah gambaran besar. Di hadapan kita adalah model smart city, smart government. Yang saya lingkari di sini adalah salah satu 6 pilar utamanya. Dan jika kita lihat lebih detail, elemen kuncinya adalah transparansi dan open data, serta pemanfaatan teknologi informasi dan e-government. Jadi smart government adalah jantung dari sebuah kota atau negara yang cerdas. Pendekatan open government. Tadi kita sudah singgung soal transparansi dan open data. Nah, di slide ini kita berdalam konsepnya, yaitu pemerintahan terbuka atau open government. Menurut OECD, ini adalah tentang transparansi, akses, dan responsivitas. Ada 4 pendekatan praktisnya, mulai dari penyediaan informasi secara proaktif, melakukan konsultasi dengan publik, mendorong keterlibatan aktif masyarakat seperti melalui aplikasi lapor, hingga melakukan co-production, di mana pemerintah dan warga berkolaborasi menciptakan layanan. Open Government Indonesia. Bapak Ibu sekalian, ini bukan hanya teori. Indonesia sudah bergerak sejak 2015. Kita punya Sekretariat Nasional Open Government. Komitmen ini juga ditegaskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan tata kelola yang bersih dan terpercaya. Hasilnya pun nyata dan bisa kita rasakan bersama, contohnya melalui layanan aduan lapor dan inisiatif Satu Data Indonesia. Ini adalah bukti bahwa kita berada di jalur yang benar. Sistem pemerintah berbasis elektronik. Tentu perjalanan ini tidak mulus. Slide ini memberikan kita potret yang jujur tentang di mana posisi kita sekarang melalui kerangka SPBE. Di sebelah kiri adalah kondisi saat ini. Kita masih menghadapi tantangan seperti tata kelola yang belum terpadu dan infrastruktur yang belum merata. Namun kita tidak berhenti di situ. Di sebelah kanan adalah visi kita, kondisi yang diinginkan, sebuah birokrasi yang berkinerja tinggi, inovatif, dengan pelayanan publik yang terpadu dan mudah diakses oleh semuanya. Evaluasi SPBE. Lalu bagaimana kita bisa memastikan kita bergerak dari kondisi saat ini menuju kondisi yang kita inginkan? Jawabannya adalah evaluasi. Kita tidak bisa memperbaiki apa yang tidak kita ukur.
Evaluasi SPBE ini memiliki 3 tujuan utama. Pertama, untuk menjamin kualitas implementasi. Kedua, untuk memberikan saran perbaikan yang konstruktif. Dan yang ketiga, untuk mengetahui sejarah mana kemajuan yang telah kita capai. Maturity level e-government. Terakhir, bagaimana kemajuan itu diukur? Kita menggunakan sebuah model yang disebut tingkat kematangan atau maturity level. Bapak Ibu bisa lihat ini sebagai sebuah peta jalan. Semua instansi memulai perjalanannya dari level rintisan. Dengan tata kelola SPBE yang baik, kita akan terus naik kelas melalui tahapan terkelola, terstandarisasi, terintegrasi, hingga akhirnya mencapai tujuan kita bersama, yaitu level optimum. Tingkat kematangan e-government. Sebelum masuk ke Smart City, penting untuk memahami di mana posisi kita saat ini, pemerintah Indonesia, melalui penetapan RB nomor 5 tahun 2018 telah menetapkan tingkat kematangan dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Tingkatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi. Pemerintah menyediakan informasi secara online. Yang kedua, interaksi. Masyarakat bisa berinteraksi dengan pemerintah. Yang ketiga, transaksi. Layanan publik sudah bisa dilakukan secara transaksional. Yang keempat, kolaborasi. Adanya kerjasama dan integrasi data antar lembaga. Yang kelima, optimalisasi. Seluruh layanan sudah teroptimasi untuk kinerja yang maksimal. Model ini menjadi acuan kita termasuk di Provinsi Kepulauan Riau dalam mengukur dan meningkatkan kualitas layanan digital secara bertahap. Konsep Smart City dan inovasi layanan publik. Tingkat kematangan SPBE adalah fondasinya. Visi puncaknya adalah mewujudkan Smart City atau kota cerdas. Menurut para ahli seperti Westbourne, Smart City didefinisikan sebagai penggunaan teknologi cerdas untuk mengintegrasikan seluruh komponen penting kota, mulai dari administrasi, pendidikan, kesehatan, hingga transportasi, agar berjalan secara cerdas, saling terhubung, dan efisien. Bagaimana Smart City bermula? Konsep Smart City tidak muncul begitu saja. Biasanya ini diawali dari kota-kota yang berhasil membuat terobosan dalam menyelesaikan masalah prioritasnya menggunakan teknologi. Jadi ini bukan tentang penerapan teknologi secara membabi buta, melainkan menggunakan teknologi secara strategis untuk mengatasi persoalan nyata di perkotaan. Tiga pilar utama Smart City. Kesuksesan Smart City tidak hanya bergantung pada teknologi. Ada tiga pilar utama yang harus berjalan seimbang seperti yang digambarkan dalam diagram ini. Yang pertama, faktor teknologi. Ini adalah fondasi digitalnya, meliputi infrastruktur, jaringan, dan
berbagai teknologi pintar. Yang kedua, faktor institusional. Ini adalah tata kelolanya meliputi kebijakan pemerintah, regulasi yang mendukung, dan good governance. Yang ketiga, faktor manusia. Ini adalah pilar terpenting, yaitu masyarakatnya meliputi kualitas sumber daya manusia, kreativitas, dan model sosial. Sebuah kota baru bisa disebut cerdas jika ketiga faktor ini beririsan dan saling menguatkan. 3 dimensi konsep Smart City. 3 pilar tadi dapat kita jabarkan lalu lanjut menjadi 3 dimensi. Dimensi teknologi, perlunya membangun infrastruktur digital yang terintegrasi dan memadai. Yang kedua, dimensi sumber daya manusia, perlunya kreativitas dan pengetahuan sebagai pendorong utama. Masalah manual harus bisa ditransformasi menjadi solusi digital. Yang ketiga, dimensi institusional, perlunya dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah dan kolaborasi erat antara lembaga pemerintah, non-pemerintah atau swasta, dan masyarakat. Di Kepulauan Riau, khususnya di kota-kota seperti Batam, yang dicanangkan sebagai pilot project, ketiga dimensi ini menjadi fokus utama dalam master plan pengembangan Smart City. Tahapan menuju Smart City. Perjalanan menjadi Smart City adalah sebuah proses terhadap yang bisa dibagi menjadi beberapa level. Level 0 dan 1, tahap awal di mana sebuah kota memiliki potensi dan mulai menyediakan infrastruktur dasar seperti internet yang merata. Yang kedua, level 2 dan 3, tahap pengembangan, di mana kota mulai terhubung dengan jaringan kota lain dan menerapkan prinsip open data untuk berbagi informasi secara online. Level 4 dan 5, tahap pematangan, di mana kota sudah memiliki sistem pengelolaan data yang aman dan seluruh layanannya telah terintegrasi dengan baik di dalam maupun antar kota. Model ini memberikan kita peta jalan yang jelas dalam mengembangkan kota-kota di Kepri seperti Tanjung Pinang dan Batam menuju status kota cerdas. Best practice digital governance. Model setelah kita memahami konsep dan kerangka kerja dari Smart City, pada sesi berikutnya kita akan melihat beberapa contoh praktek terbaik dari implementasi tata kelola digital baik di Indonesia maupun di dunia yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Konsep Smart City di Ibu Kota Nusantara di IKN tidak hanya dirancang sebagai ibu kota baru, tetapi sebagai etalase masa depan Indonesia. Konsep utamanya adalah mewujudkan kota cerdas yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan teknologi canggih dan kecerdasan buatan di setiap aspeknya.
IKN dirancang dari nol sebagai pusat teknologi yang efisien untuk memenuhi segala kebutuhan produknya. 6 domain utama Smart City di IKN. Untuk mewujudkan visi tersebut, pembangunan IKN berfokus pada 6 domain utama yang saling integrasi. Yang pertama, pemerintahan, layanan publik yang sepenuhnya digital, transparan, dan efisien, transportasi dan mobilitas, sistem transportasi hijau dan pintar berbasis teknologi. Yang ketiga, kehidupan sehari-hari, integrasi layanan esensial seperti kesehatan dan pendidikan. Yang keempat, sumber daya alam dan energi, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang cerdas dan efisien. Yang kelima, industri dan SDM, peningkatan kualitas SDM untuk mendukung industri berbasis teknologi. Yang keenam, infrastruktur dan lingkungan, pembangunan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan dan kualitas hidup. Contoh penerapan nyata, ini bukan lagi sekedar konsep di atas kertas. Beberapa proyek infrastruktur digital di IKN sudah dimulai, diantaranya sistem keamanan dan respon darurat berbasis AI untuk mitigasi bencana, layanan kesehatan berbasis data seperti telemedicine, rekam medis digital, dan AI dalam diagnosa. Yang ketiga, sistem transportasi pintar dengan kendaraan listrik dan manajemen lalu lintas cerdas. Secara khusus, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI menjadi tulang punggung dalam pengelolaan energi dan air, serta untuk menyediakan layanan personal seperti pendidikan dan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu. Tujuan dan visi besar IKN. Tujuan akhir dari semua ini sangat jelas. Tujuannya mewujudkan pengelolaan kota yang lebih efisien, meningkatkan kualitas hidup penduduk, dan menyediakan layanan yang lebih baik, adil, dan cepat. Visi menjadi contoh bagi pengembangan kota cerdas berkelanjutan di seluruh Indonesia. Visi IKN ini juga menjadi inspirasi bagi kita di Kepulauan Riau. Konsep-konsep ini dapat kita adaptasi untuk pengembangan Batam sebagai logistik hub atau Tanjung Pinang sebagai pusat budaya dan pemerintahan yang cerdas. Strategi pencapaian dan kolaborasi. Bagaimana visi besar ini akan tercapai? Strateginya adalah implementasi bertahap. Fokus pada pembangunan infrastruktur digital terlebih dahulu. Yang kedua, partisipasi aktif masyarakat. Penduduk akan dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan kota melalui berbagai aplikasi dan platform digital. Yang ketiga, evaluasi dan adaptasi pembangunan yang terus-menerus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Kunci dari semua ini adalah kolaborasi, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta komitmen kuat pada pembangunan yang ramah lingkungan. Tantangan dan solusi.
Tentu saja proyek sebesar ini memiliki tantangan yang luar biasa. Yang pertama tantangan, yang utama adalah pembiayaan yang sangat besar dan kebutuhan untuk menyiapkan SDM yang mumpuni. Yang kedua, solusi pemerintah tidak bekerja sendiri. Solusinya adalah melalui kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga internasional serta pembangunan SDM digital yang berkelanjutan sejak dini. De abraços e de beijo, traições e de desejo, a vida é construída e segue a si mesmo. Menuju tata kelola yang bersih. Pembangunan IKN sebagai smart city bukan hanya tentang teknologi canggih. Ini adalah upaya fundamental untuk menciptakan sebuah sistem tata kelola yang transparan dan efisien. Dengan sistem yang serba digital, jejak setiap proses akan terekam yang pada akhirnya akan mempersempit ruang gerak praktek korupsi. Ini membawa kita ke topik selanjutnya yang sangat relevan. Bagaimana digital governance secara langsung dapat menjadi senjata ampuh dalam memberantas korupsi. E-government menuju e-governance. Kita telah melihat pergeseran dari sekedar e-government menjadi e-governance. UNESCO mendefinisikannya bukan hanya sebagai penggunaan teknologi tetapi sebagai alat untuk meningkatkan transportasi, akuntabilitas, dan partisipasi warga negara. Perbedaan utamanya terletak pada partisipasi efektif warga negara untuk mencapai tujuan bernegara, termasuk di dalamnya mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Visi ideal demokrasi digital yang kolaboratif. Visi ideal yang ingin kita capai adalah sebuah demokrasi digital yang kolaboratif seperti yang digambarkan dalam diagram ini. Teknologi memungkinkan sebuah proses kebijakan publik di mana masyarakat dapat terlibat aktif di setiap tahapannya, mulai dari memberikan usulan, evaluasi, hingga pengawasan terhadap implementasi. Inilah puncak dari partisipasi yang sesungguhnya. Kunci utama interaktivitas. Bagaimana semua ini bisa mencegah korupsi? Kuncinya ada pada satu kata, interaktivitas. Pemerintah digital harus bergerak meninggalkan paradigma lama yang bersifat read only, di mana masyarakat hanya menjadi pembaca pasif. Kita harus menuju sebuah paradigma yang interaktif di mana masyarakat dapat melihat, mengawasi, dan berinteraksi dengan setiap proses yang berjalan di pemerintahan. Proses interaktif inilah yang diharapkan dapat menutup celah, mencegah, dan pada akhirnya memberantas tindak pidana korupsi, karena korupsi tumbuh subur di ruang gelap dan senyap, sementara digitalisasi membawa cahaya transparansi. Kolaborasi nasional cegah korupsi. Upaya ini bukan lagi sekedar wacana, melainkan sudah
menjadi strategis nasional sejak tahun 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah ditunjuk sebagai koordinator tim nasional pencegahan korupsi, berkolaborasi dengan kementerian-kementerian kunci seperti Bappenas dan Kemendagri. Ini menunjukkan keseriusan antara negara dalam memanfaatkan semua instrumen untuk mencegah korupsi. Aksi nyata melalui digitalisasi. Aksi nyata dari kolaborasi ini terlihat dari rencana aksi KPK, 2 diantaranya yang paling relevan dengan pembahasan kita adalah modernisasi pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik. Mengapa 2 hal ini? Karena pengadaan dan penganggaran adalah 2 titik yang paling rawan korupsi. Dengan adanya e-procurement dan e-budgeting, setiap rupiah dapat dilacak. Setiap proses menjadi transparan dan ruang untuk bermain menjadi sangat sempit. Kesimpulan akhir, Bapak dan Ibu sekalian, pada akhirnya tata kelola digital atau digital governance lebih dari sekedar aplikasi website atau infrastruktur canggih. Ia adalah tentang transformasi fundamental dalam hubungan antara negara dan warganya. Dengan membangun sistem yang transparan, partisipatif, dan interaktif, kita tidak hanya sedang menciptakan layanan publik yang lebih baik. Lebih dari itu, kita sedang membangun fondasi pemerintahan yang lebih kuat, lebih akuntabel, dan lebih bersih. Ini adalah tugas kita bersama. Mari kita terus dukung dan kawal transformasi digital demi masa depan Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh Indonesia yang lebih sejahtera dan bebas dari korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.